Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi dengan tema 2, subtema 3 tentang anak soleh bermain di sekolah. Pembelajaran 1 dan 2. Tolong disimak yang baik-baik ya anak-anak. Anak soleh bermain di lingkungan sekolah. Belajar di sekolah sangat menyenangkan. Kalian dapat bertemu guru dan teman-teman. Lebih menyenangkan lagi saat kalian bermain. Banyak permainan yang dapat kalian lakukan di sekolah pada saat jam istirahat. Beristirahat sambil bermain membuat kita semakin bersemangat. Bermain di lingkungan sekolah itu sungguh sangat menyenangkan. Kita dapat memainkan berbagai permainan tradisional bersama teman-teman. Banyak anak-anak yang bermain di sekolah. Ada yang bermain badminton, ada juga yang bermain permainan tradisional, contohnya bermain congklak, seperti itu. Nah, anak-anak, bermain di sekolah juga ada aturannya. Setiap permainan ada aturannya juga. Jadi saat bermain ada aturannya. Aturannya kalian harus rukun bermain, harus disiplin, tidak boleh berkelahi, bermain bersama-sama, seperti itu. Dan apa saja manfaat aturan tersebut agar kalian dan teman kalian dapat hidup rukun dan tidak bermusuhan. Itulah aturan-aturan saat kalian bermain di lingkungan sekolah. Aturan di sekolah. Nah, di sekolah juga ada aturan. Sekolah, tempat kita menuntut ilmu. Di setiap sekolah memiliki aturan. Aturan dibuat untuk melatih sikap disiplin. Aturan juga dibuat agar kita merasa nyaman. Ada beberapa aturan di sekolah. Siswa datang ke sekolah tepat waktu. Nah, ini merupakan aturan di sekolah. Kemudian, siswa mengenakan seragam sekolah. Lalu, siswa menjaga kebersihan, siswa bermain dengan rukun, dan siswa ikut merawat fasilitas sekolah. Jadi, itulah beberapa aturan di sekolah. Sudahkah kalian melaksanakan aturan di sekolah? Semoga kalian dapat melaksanakan aturan sekolah dengan tertib dan disiplin. Aturan sekolah dibuat untuk melatih sikap disiplin kalian dan sikap tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa ataupun pelajar. Nah, coba kalian lihat gambar berikut. Ini ada 2 orang siswa yang menyoret-nyoret dinding kelas. Ini merupakan contoh yang tidak baik. Mereka melanggar aturan di sekolah. Contohnya di kelas. Saat di kelas, kita harus menjaga kebersihan kelas, menjaga lingkungan kebersihan kelas, dan tidak boleh menyoret-nyoret dinding kelas. Berarti 2 orang siswa ini sudah melanggar aturan di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, manfaat aturan di sekolah. Adapun manfaat aturan di sekolah yang pertama melatih kedisiplinan anak, yang kedua melatih kemandirian anak, yang ketiga menjaga kenyamanan lingkungan sekolah, yang keempat mengingatkan tugas kita sebagai pelajar, bahwa sebagai pelajar kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu. Adapun contoh aturan di sekolah. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, yang Ustazah tandai dengan bintang, ini merupakan contoh aturan di sekolah. Siswa sangat disiplin masuk di kelas. Yang kedua, siswa-siswanya juga tertib saat mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, ada tanda segitiga hitam ini merupakan
anak yang melanggar aturan di sekolah karena siswa tersebut menyoret dinding kelas. Yang keempat juga merupakan melanggar aturan di sekolah karena pada saat di ruangan UKS dua siswa ini ribut. Seharusnya mereka harus menjaga ketenangan pada saat di ruangan UKS seperti itu. Selanjutnya kita belajar tentang pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Ini ada contoh soal pembagian. Guru memberikan 12 biji congklak kepada Salman. Guru meminta Salman untuk membagikan kepada 4 temannya sama banyak. Berapa banyak biji congklak yang didapat setiap anak? Perhatikan gambar berikut. Salman, berapa jumlah biji di setiap lubang congklak yang terisi? 3 biji congklak. Benar Salman, itu artinya setiap anak mendapatkan 3 biji congklak. Dapat kita tuliskan pembagiannya seperti ini. 12 biji congklak dibagi 4 sama dengan 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kemudian kita kurang 4 lagi sama dengan 4. Kita kurang lagi 4 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, jadi 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Jadi setiap anak mendapatkan 3 biji congklak. Selanjutnya kita belajar lagi tentang pembagian. Ustazah ulangi lagi bahwa pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Contoh yang pertama, 20 dibagi 4 sama dengan 20 dikurang 4 sama dengan 16. Kemudian kita kurang 4 lagi sama dengan 12. Kita kurang 4 lagi sama dengan 8. Dikurang 4 lagi sama dengan 4. Kemudian kita kurang 4 lagi sama dengan 0. Sampai hasilnya 0. Jadi, karena terdapat pengurangan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Soal selanjutnya, 21 dibagi 7 sama dengan berapa ya? Coba kalian perhatikan. 21 kita kurangi 7 sama dengan 14. Kemudian 14 kita kurangi 7 lagi sama dengan 7. 7 kita kurangi lagi sama dengan 0. Jadi kita kurangi sampai hasilnya 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 1, 2, 3, maka 21 dibagi 7 sama dengan 3. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian paham tentang pembagian. Selanjutnya kita belajar tentang karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Apa itu karya imajinatif 2 dimensi dan apa itu karya imajinatif 3 dimensi? Karya imajinatif 2 dimensi adalah karya seni yang mempunyai batas 2 sisi, lebar dan panjang, dan tidak mempunyai ruang karena tidak mempunyai ketinggian atau ketebalan. Adapun contoh karya imajinatif 2 dimensi yaitu lukisan. Nah, lukisan dua orang anak sedang bermain congklak. Ini adalah lukisan. Lukisan ini termasuk contoh karya imajinatif. Selain lukisan, juga ada poster. Poster itu juga termasuk contoh karya imajinatif 2 dimensi. Selanjutnya, karya imajinatif 3 dimensi. Karya imajinatif 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran atau sisi atau memiliki ruang kedalaman dan memiliki ukuran panjang, tinggi, dan ketebalan.
Bedanya dengan karya imajinatif dua dimensi, karya imajinatif dua dimensi itu hanya ada lebar dan panjang, tidak mempunyai ruang atau ketebalan. Sedangkan karya imajinatif tiga dimensi mempunyai tiga ukuran, ada panjang, tinggi, dan juga memiliki ruang, kedalaman, dan juga ketebalan. Adapun contoh karya imajinatif tiga dimensi, contohnya patung, keramik, vas bunga, dan gantungan kunci. Ini juga ada salah satu contoh karya imajinatif tiga dimensi, karena mempunyai ketebalan, mempunyai ruang, dan mempunyai sisi juga, ada ukuran panjang, tinggi, seperti itu. Ini termasuk contoh karya imajinatif tiga dimensi. Baiklah anak-anak, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ditonton lagi video pembelajarannya dan dipelajari lagi apa yang Ustazah jelaskan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.